di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bahas sosok Anies yang berjalan aneh ya. Perjalanan politiknya dalam sejarah politik Indonesia modern sampai sekarang. Kita lihat pertama-tama dia adalah juru bicara ya Jokowi saat kampanye. Jadi dia pendukung berat dari Jokowi. Siapa? Anies Baswedan. Dan Jokowi diundang di sebuah seminar ya, di Universitas Paramadina. Saat itu Anies Baswedan menjadi rektor ya, Paramadina dan mengundang Jokowi, dan dia begitu kagum terhadap Joko Widodo yang kemudian jadi presiden setelah 9 tahun atau 2 periode jadi wali kota Solo. Waktu jadi pendukung berat dari Jokowi itu Anies Baswedan sempat ngomong gini, mulai sekarang katanya, setiap kita keluar rumah, setiap kaki kita melangkah keluar rumah, maka yang kita ingat adalah Jokowi katanya. Luar biasa. Singkat cerita, terus dia dijadikan Menteri Pendidikan Nasional, dan kemudian di bahasa Anies dicukupkan tugasnya. Kalau bahasa musuh-musuh dari Anies Baswedan itu dia dipecat oleh Pak Jokowi. Coba, dari juru bicara kemudian dijadikan Menteri dan dipecat. Konon alasannya karena Anies Baswedan itu membuat kebijakan semua buku itu dijadikan e-book ya. Jadi tidak perlu beli lagi buku itu. Jadi ada pemerataan di seluruh wilayah Nusantara, bisa mengakses buku pelajaran ya di tingkat dasar menengah itu nggak usah beli, tapi diambil pakai e-book, pakai PDF. Dan itu berarti pedagang buku proyek itu kemudian murka. Mungkin mereka sebagai bagian dari oligarki itu menekan Pak Jokowi sehingga dipecatlah Anies Baswedan menjadi menteri. Mungkin itu ya salah satu sebabnya, itu ada kebijakan politik Anies Baswedan yang ingin menegakkan kesetaraan dalam pendidikan sehingga seluruh wilayah di Indonesia dapat mengakses pendidikan dengan cara yang mudah dan murah lewat e-book ya. Diambil lewat internet PDF-nya itu, dan tidak usah mengeluarkan sejumlah uang seperti sekarang ini. Setiap semester ganti buku, beli buku paket setiap semester. Buku paket yang sudah dipakai kakaknya ternyata tidak bisa dipakai oleh adiknya.
Ya itulah teknik pedagang ya. Dan mungkin triliunan atau miliaran uang dari proyek buku di sekolah itu yang dulu dihabiskan oleh Anies tidak untuk mengurangi beban orang tua dari segi pembiayaan pendidikan anak-anaknya lewat buku yang mahal itu. Nah, kemudian Anies Baswedan, singkat cerita, itu menjadi gubernur DKI yang tidak didukung oleh siapa ya? Sebab Prabowo mendukung Jokowi dan Ahok kan jadi gubernur DKI ya. Pokoknya singkat cerita nanti Anies Baswedan itu menjadi gubernur DKI karena didukung salah satunya oleh tokoh Islam yang sangat karismatik, yaitu Habib Rizik Syihab ya, tahun 2017. Dan mereka kemudian ya, maksud saya Anies Baswedan menjadi gubernur 5 tahun DKI dan selesai pada bulan Oktober 2021 apa 2022 itu. Bulan Oktober selesai. Kemudian tanggal pada bulan Oktober ya. Pada bulan Oktober bukan Oktober, ya tanggal 3 Oktober 2022 dia dideklarasikan oleh Nasdem, partai pendukung pemerintah, mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi presiden, dan itu mengejutkan istana. Kenapa? Karena yang mendukung pendeklarasian itu adalah Nasdem, salah satu pilar atau partai pendukung dari pemerintah. Nah, sejak itulah ya, kemudian Surya Paloh sebagai tokoh di Nasdem itu bertolak punggung dengan Joko Widodo ya, gara-gara faktor Anies ya. Dan kemudian kita tahu ya, Anies ini kemudian memang tidak dikehendaki oleh oligarki, tidak dikehendaki oleh istana, tidak dikehendaki oleh tokoh-tokoh partai pemerintah. Ini satu yang aneh, padahal rekam jejaknya sebagai gubernur sangat cemerlang ya. Bagaimana dia mencoba menegakkan keadilan untuk semua warga, disapa semuanya, baik warga yang Kristen, Protestan, Islam, Buddha, dan juga Konghucu, serta juga komunitas Sikh India yang bertahun-tahun kata mereka kelompok-kelompok minoritas itu tidak pernah diperhatikan oleh gubernur DKI, hanya diperhatikan oleh Anies Baswedan. Dan kemudian deklarasi dimunculkan oleh partai pendukung yang kedua dari Anies, yaitu Demokrat ya. Tanggal 2 Maret kalau tidak salah 2023. Kalau Nasdem itu 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower. Kalau ini deklarasi di konferensi pers ya oleh AHY. Tentu ini memperkeras ya lawan-lawan politik Anies untuk semakin menghajar Anies bagaimana caranya. Muncullah isu KPK Formula E yang bisa menjerat Anies Baswedan itu, yang ternyata didahului waktu itu oleh deklarasi oleh Nasdem. Kalau tidak, konon menurut pengamat ya, hari Senin akan diucapkan atau minggu itu akan diucapkan, dideklarasikan, diumumkan oleh Firly Bahuri Anies menjadi tersangka Formula E. Ternyata sampai sekarang Formula E itu justru membelah dari pimpinan KPK, meskipun sudah 19 kali gelar perkara itu membelah pimpinan KPK. Ada yang ingin Anies Baswedan dijadikan tersangka, tetapi sebagian besar justru menolak karena nggak ada bukti-bukti yang cukup. Dan deklarasi yang ketiga tentu saat yang menggetarkan, saat milad Partai Keadilan Sejahtera ya. Yang ke-21 itu tanggal 20 Mei 2023. Mulai ya Anies Baswedan itu mempersoalkan kebijakan Jokowi, bahwa jalan tol yang dibuat Jokowi itu ternyata tidak memihak rakyat karena dia berbayar
Berbeda dengan kebijakan SBY yang membangun jalan yang bukan tol, yang tidak berbayar, jalan provinsi, jalan desa jauh lebih panjang daripada jalan tol. Berarti SBY itu lebih memihak rakyatnya sendiri, sementara Jokowi memihak pengusaha karena lebih banyak membangun jalan tol yang lebih dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, bukan oleh rakyat kebanyakan yang memerlukan jalan yang tidak membayar. Itu yang pertama. Yang poin kedua, ternyata jalan tol itu menurut Yusuf Hamka itu sebagai pengusaha jalan tol dia justru tidak dibangun oleh APBN sebagian besar, tapi dibangun oleh investor swasta. Yang kita menduga sebelumnya bahwa jalan tol itu milik pemerintah, ternyata yang membangun adalah swasta, tapi yang meresmikan adalah Jokowi. Nah, ini pukulan dari Anies Baswedan terhadap kebijakan Joko Widodo. Dan terus yang kita heran, survei itu selalu menempatkan Anies Baswedan itu nomor 3 dibandingkan Ganjar dan Prabowo. Ini mengherankan, meskipun elektabilitasnya atau kepopulerannya itu tidak pernah nomor 1 dan 2, tetapi mengapa dia tidak disukai, atau dihambat jalannya untuk menjadi calon presiden? Kalau memang nggak dikehendaki jadi calon presiden, ya sudah dibiarkan sendiri aja ke orang masyarakat juga. Menurut survei itu tidak menyukai dia kecuali Prabowo dan Ganjar, tapi justru usaha-usaha untuk memotong kaki Anies itu sangat jelas ya. Dan tampak Pak Jokowi tidak mendukung Anies Baswedan dengan alasan-alasan yang mungkin sangat psikologis ya, dan juga mungkin sangat pragmatis, atau mungkin juga karena tekanan dari kaum oligark, atau juga desakan dari lingkaran ring 1 yang melihat ada bahaya jika Anies Baswedan menjadi presiden menggantikan Jokowi. Karena kepentingan-kepentingan mereka, kepentingan pengusaha dan penguasa yang menikmati privilege keistimewaan selama 2 periode Jokowi itu mungkin merasa takut jika penguasa yang baru adalah Anies Baswedan yang akan mempersoalkan dari mana harta-harta mereka itu dan bagaimana mereka membangun dinasti kekuasaan itu akan tentu akan dipertanyakan, karena Anies itu sudah jelas dia memiliki 4 atau memiliki elemen perubahan itu ada 4. Pertama ya, meneruskan apa yang baik dari proyek-proyek Joko Widodo atau penguasa sebelumnya. Yang kedua, ada yang harus dikoreksi. Berarti ada proyek yang harus dikoreksi. Yang ketiga, harus ada proyek yang dihentikan setelah dievaluasi. Dan yang keempat, adanya proyek-proyek baru yang tidak dikerjakan oleh Jokowi. Jadi dia mengusung sejak diproklamasikan di Nasdem Tower 3 Oktober itu tahun 2022, Anies Baswedan mengusung konsep change and continuity ya, perubahan dan meneruskan atau perubahan dan perbaikan. Tetapi itu disalahpahami oleh lawan-lawan politik Anies sebagai orang yang akan menjadi antitesa dari Jokowi dan akan menghentikan sebuah proyek dari Jokowi. Padahal Anies sudah mengatakan ada 4 elemennya perubahan itu. Pertama, dia meneruskan yang baik. Kedua, mengoreksi dari proyek yang sedang berjalan. Atau yang ketiga, setelah dievaluasi mungkin ada hal yang harus dihentikan. Mungkin karena maslahatnya atau kerugiannya lebih besar jika diteruskan. Dan keempat, diadakan satu usaha-usaha baru, proyek-proyek baru yang belum dikerjakan oleh Jokowi. Dan itulah yang disebut perubahan dan perbaikan. Tetapi Yusuf Wanandi tetap menginginkan, dan juga Adian Napitupulu menginginkan Anies keluar dari gelanggang pentas politik nasional. Ini sesuatu yang aneh. Yusuf Wanandi tentu membawa suara oligarki, sementara Adian Napitupulu tentu membawa suara dari PDIP yang tampaknya secara ideologis itu mereka dua-duanya tidak menyukai Anies yang membawa Islam kota atau Islam moderat, atau dipersepsikan sebagai Islam yang garis keras. Tetapi kita lihat ya, perjalanan Anies Baswedan ini menarik ya. Dalam rangka dia menuju RI 1, hambatannya luar biasa ya. Nah, partai-partai pendukung itu
partai-partai pengusung maksud saya, termasuk Nasdem, PKS dan Demokrat itu coba digoyang, setidak-tidaknya mereka ditarik untuk keluar dari koalisi sehingga kursi yang mendukung Anies itu nggak mencapai 20%, karena kita tahu Nasdem itu 100 kursinya di parlemen adalah 159 ya. 159, sementara Demokrat 154 dan 500 berapa ya? 59, sementara Demokrat itu 54 dan PKS 50. Jadi kalau digabung ada 163. Sementara batas presiden threshold 20% atau 115 kursi. Nah, kalau satu dari mereka berhasil ditarik, misalnya AHY ditawarkan ya menjadi wakil presiden di koalisi yang lain, maka limbunglah ya koalisi perubahan untuk persatuan itu, karena kurang kursi yang akan mendukung Anies menuju RE 1. Tetapi tampaknya solid ya, Nasdem sama AHY, Nasdem sama Demokrat dan PKS tampaknya solid ya. Bahkan dalam satu berita SBY itu sudah mengikhlaskan legowo bila wakil dari presiden itu bukan AHY tetapi Gatot Nurmantio. Kita lihat perkembangan makin menarik tapi musuh-musuh berusaha tetap menggergaji Anies Baswedan dari soal rumput Jakarta International Stadium yang kemudian gagal, kemudian Formula E yang juga gagal, terus kemungkinan masih ada satu yaitu PK yang diajukan oleh Muldoko untuk memberangus atau untuk membajak ya kepengurusan Demokrat yang asli yang dipimpin oleh AHY. Itu juga satu upaya untuk memotong kaki Anies kan, ketika pengurusnya nanti beralih karena PK-nya dimenangkan di Mahkamah Agung, maka tidak mungkin Muldoko itu mendukung Anies Baswedan. Maka saat itu bila PK itu berhasil dimenangkan oleh Muldoko yang dianggap sebagai pengurus Demokrat abal-abal itu akan menutup tamatnya karir politik Anies Baswedan, karena dia tidak bisa didukung oleh Demokrat kalau Demokratnya dibajak oleh Muldoko. Dan Muldoko, manuver-manuver Muldoko itu seolah-olah ya didiamkan. Tidak mungkin presiden tidak tahu bahwa dia adalah anak buah kan dari presiden, tapi dia membiarkan manuver-manuver yang jahat dari Muldoko untuk mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari tangan AHY. Dan yang terakhir tentu yang membuat gaduh ya, bukan banyak tokoh-tokoh istana yang bikin gaduh, yang terakhir tentu adalah cawe-cawenya Pak Jokowi, yang katanya dia sengaja cawe-cawe ngomong di depan para pimpinan redaksi media massa yang diundang ke istana bahwa dia cawe-cawe itu untuk kepentingan bangsa. Justru menurut pengamat, justru cawe-cawe itu merusak kepentingan bangsa, karena harusnya presiden itu memberikan satu sikap yang netral terhadap peserta calon presiden yang akan bertarung. Sebagaimana Habibie itu justru mempersiapkan pemilu yang dipercepat dan dia tidak cawe-cawe terhadap siapa calon pemimpin nasional berikutnya. Begitu juga dilakukan oleh tradisinya yang baik dilakukan oleh Megawati dan juga dilakukan oleh SBY. Mereka semua ketiganya tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut campur tangan, dan tidak melakukan endorsement sebagaimana dilakukan oleh Jokowi. Dan dia mengendorse Prabowo dan mengendorse Ganjar Pranowo untuk menggantikan dia. Tapi dia tidak mengendorse Anies Baswedan. Dan tentu yang terakhir kita ingat ya, pidato terbaik dari Anies Baswedan saat apel siaga perubahan pertengahan Juli kemarin di GBK, dan dia merasa persoalan bangsa yang ditawarkan atau yang diwariskan oleh Jokowi begitu besar, dan dia kembalikan persoalan yang besar itu, yang berbahaya itu, yang sangat rawan itu dikembalikan ya kepada Allah lewat doa-doa yang panjang. Padahal itu saatnya dia harus berpidato, tetapi kemudian dia mencoba melakukan satu the new approach, pendekatan yang baru dalam
orasi di depan ratusan ribu kader-kader Nasdem dari seluruh Indonesia itu, dan dia mengingatkan bahwa kita hanya berikhtiar, takdir Allah berlaku, manusia hanya menerima takdir Allah itu. Kepasrahan total diperlihatkan oleh Anies Baswedan betapa manusia adalah setitik debu di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.